Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfia Indah Citra, CGP Angkatan 6 dari SMAN 1 Potetado, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Lutfia Indah Citra, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Potetano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembiasaan budaya positif di sekolah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembiasaan 5ST: senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terima kasih. 2. Pembiasaan kegiatan peduli lingkungan. Dan selanjutnya, pengembangan literasi melalui kegiatan budaya membaca, menulis, dan numerasi. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Adapun aksi nyata modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan sosialisasi budaya positif di sekolah yang telah diselenggarakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022 dengan mengundang rekan-rekan sejawat yaitu guru-guru di SMA Negeri 1 Potetano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya guru penggerak di SMA 1 Potetano, kita baru tahu dengan jelas bagaimana kita mendidik, membimbing, dan membina siswa-siswi kita selama ini. Oleh karena itu, hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu-ibu yang 3 ini sudah berhasil menjadi guru penggerak. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan senantiasa memberikan motivasi, support yang lebih kepada ibu-ibu ini dalam rangka melakukan berbagai macam program-program di sekolah ini dalam rangka merubah mindset kita ke depan, dalam rangka memberikan budaya-budaya positif dalam proses belajar mengajar kita ke depan. Mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak ini bisa kita laksanakan, yang tentunya kita punya komitmen bersama untuk melakukan satu perubahan yang bernilai positif yang nantinya akan menjadi budaya sekolah kita dalam rangka meningkatkan perubahan-perubahan berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan etika, baik kita sebagai tenaga pendidik maupun siswa sebagai yang kita didik. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita punya motivasi dan niat yang kuat untuk melakukan satu perubahan di sekolah kita ini dan akan mendukung apapun program yang disampaikan oleh guru penggerak, karena apabila satu sekolah itu memiliki guru penggerak,
maka sekolah yang bersangkutan sekaligus menjadi sekolah penggerak. Nah, ini yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan kita dengan adanya sosialisasi seperti ini kita bisa berkomitmen bersama, yang tentunya kita harus ikhlas melakukannya sebagai pendidik untuk melakukan satu perubahan dan memberikan budaya-budaya positif kepada siswa-siswi kita ke depan. Insyaallah dengan kebersamaan kita semua dan sekolah akan mendukung apapun yang akan kami fasilitasi. Insyaallah kami akan siap untuk memberikan paling tidak kami akan lengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan kami sekali lagi memberikan dukungan penuh kepada kita semua dalam rangka memberikan budaya positif kepada siswa-siswi kita demi perubahan ke depan. Demikian mungkin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau apa lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengenal kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Abi, ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tipe menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer dalam posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kita saksikan video dari 5 kontrol. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Sebagai teman, sebagai pembuat perasaan bersalah, atau sebagai penghukum? Penghukum banyak. Sudah ada yang sudah pernah menjadi posisi sebagai manajer? Saya sendiri sebelum belajar tentang ini berada di posisi sebagai teman, karena awalnya saya mengetahui bahwa kalau misalnya anak
dilakukan sebagai teman. Itu pemahaman saya sebelumnya. Dan ternyata setelah mempelajari modul ini, baru saya tahu ternyata benar ya, yang sebagai teman itu akhirnya siswa tergantung kepada hanya saya saja. Dia misalnya mau melakukan sesuatu karena melihat sosok guru tersebut, tapi kepada guru lain dia tidak seperti itu karena tidak memiliki kedekatan. Gitu. Dan ternyata yang paling ideal di sini sebagai manajer, bagaimana siswa itu mau menyadari kesalahannya, mau merefleksi apa yang telah dilakukan, dan terakhir mereka bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ini contoh-contoh kalimat penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kemudian kita ada untuk sebagai posisi manajer ada namanya restitusi. Nah, di sini ada restitusi ketiga, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contoh kalimatnya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Dan bagaimana kita menggali, menstimulus anak supaya dia bisa menyadari kesalahannya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Hal-hal seperti itu kita tanyakan. Dari kalimat-kalimat itu anak bisa merefleksi kesalahannya. Dan yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dari kalimat-kalimat itu anak bisa mencari solusi. Karena saya ingin menjadi ini, maka saya harus begini. Timbul intriksi atau motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memaksa anak untuk berbuat baik, untuk untuk memperbaiki kesalahannya, tapi timbul dari diri mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu, ini teori-teorinya. Dan untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai tugas kami selanjutnya. Mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk dukungan kami. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berisi tentang kesepakatan kelas, tentang sikap-sikap positif yang harus kalian patuhi di dalam kelas. Pengertian? Mengerti. Baik, selanjutnya ada juga konsekuensi bila melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini Ibu punya sticky note. Kalian tuliskan sikap positif yang kalian inginkan ada di dalam kelas ini. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang diharapkan dari pembuatan keyakinan kelas adalah timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, dan murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pembuatan keyakinan kelas pada kelas 10-2. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. 2. Murid bercurah pendapat tentang apa saja kesepakatan yang diinginkan dan kelas impian mereka. 3. Guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian pada sticky notes yang telah dibagikan guru.
Selanjutnya, murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari kesepakatan tersebut. Selanjutnya, guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk. Dan terakhir, keyakinan kelas ditempelkan di dinding kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu telah kita sepakati bersama-sama. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah melaksanakannya di dalam kelas kita masing-masing. Nah, saat ini keyakinan kelas itu sudah Ibu cetak menggunakan spanduk. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menempelkan? Saya. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Demikian penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Potetano. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.